istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat yang harus ada pada diri setiap kaum muslimin. Inilah sifat yang dikehendaki Rasulullah untuk ada pada diri setiap umatnya, yaitu sifat khauf dan roja. Jangan sampai kalian mati, pesan Nabi, sebelum ada pada setiap diri kalian itu dua sifat. Mukmin yang mati menghadap Allah ada dua sifat ini selamat insyaallah. Dia punya sifat khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah punya amal banyak, kesolehan banyak, hasanat banyak, tapi tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut-takutnya kenapa? Jangan-jangan ini belum makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia amal itu dengan hati-hati, amal itu tidak terjangkit dengan kesombongan. Kemudian harus ada roja. Rojanya apa? Harap cemas, walaupun banyak dosa kesalahan tidak putus asa. Allah Maha Pengampun, sebesar apapun dosa yang telah kita buat, asal belum sampai tingkatan asyirku billah, mensekutukan Allah, maka itu dosa kalau sungguh-sungguh istighfar akan diampuni oleh Allah. Sehingga kita nggak putus asa. Maka setiap mukmin yang menghadap kepada Allah ada dua sifat ini, selamat dia. Insya Allah akan selamat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka momen lebaran sekarang ini masih suasana lebaran, ya mungkin dengan amal-amal soleh yang kita buat di Ramadan itu, dengan tilawat, siam, kemudian dengan sedekah dan sebagainya, qiyam juga, itu insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini bulan pengampunan. Sumpama kita enggak istighfar saja, asalkan kita di Ramadan itu jalankan puasa, kemudian tidak maksiat, maka insya Allah dapat ampunan Allah. Kita puasa karena janji bulan Ramadan bulan pengampunan. Siapa yang berjumpa Ramadan kok tidak diampuni oleh Allah, ini betul-betul orang yang rugi. Maknanya pada para ulama, dia masuk Ramadan dia tidak puasa, sementara puasa diperlukan. Atau mungkin dia puasa tapi maksiat di bulan Ramadan itu. Nah, kalau orang seperti ini nggak dapat ampunan Allah. Tapi kalau dia puasa, kemudian dia tidak maksiat, Allah memerintahkan dia kerjakan, walaupun nggak banyak dia buat, pasti akan dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka berharap insya Allah dengan puasa kita, lapar hausnya kita, tahan kita nafsu kita, kemudian malamnya kita qiyam, kemudian kita sedekah, kemudian kita tilawah, kemudian kita sempurnakan dengan zakat fitri, insya Allah itu diterima oleh Allah sebagai penebus dosa-dosa kita yang hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dosa-dosa yang amat-amat sangat, kalau kita renungkan ini menjadi beban kita, yang kebanyakan orang terhalang bisa mendapatkan rahmat Allah di dunia dan di akhirat, yaitu dosa yang kaitannya dengan sesama kita. Maka momen Idul Fitri ini masih momen kita gunakan untuk acara syarif silaturahim atau halal bihalal. Kenapa seperti itu? Karena namanya pengampunan Allah yang kaitannya dengan kita ini belum Allah berikan sebelum ada kata maaf dari siapa yang pernah kita sakiti atau zalimi. Sebelum ada kata maaf atau ikhlaskan, penghalang terbesar untuk kita sama-sama selamat kelak di akhirat. Dan yang harus kita jadikan perkara penting yang harus kita pikirkan. Insyaallah ya. Maka dalam momen Idul Fitri ini, masya Allah, masih ada kesempatan memberikan kepada kita, kunjungi siapa yang perlu kita kunjungi. Mungkin pernah kita jahili dia, yang belum minta ikhlas kita datangi. Mungkin ada orang yang pernah kita ambil hartanya, sebelum kita mati atau dia mati segera kita minta ikhlasnya. Atau mungkin ada orang yang pernah kita sakiti, entah dengan tangan, lisan atau hati kita, usahakan selesai, insyaallah ya, supaya kita selamat perjalanan kita
kita menghadap kepada Allah Jalla. Kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tidak pula lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga sama-sama kita paham dan tahu bagaimana besarnya pengorbanan jasa beliau sehingga sampai saat ini kita bisa kenal Allah, kenal agama, kenal taqwa, kenal hasanah, kebaikan-kebaikan, semua itu juga barakah dari terutusnya kekasih kita yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebanyak mungkin kita sebagai umat beliau untuk memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Beliau senang. Malah orang yang enggak mau salawat kepada beliau ini Rasulullah benci. Bukan bencinya bukan karena kalau kita bersalawat kepada Nabi untung, atau kita enggak bersalawat Nabi begitu, enggak. Kamu enggak salawat kepada aku, nanti derajatku turun. Maka Nabi marah, bukan seperti itu. Nabi arahkan kita untuk bersolawat, malah Rasulullah marah kalau ada umat yang bersolawat, itu bukan karena kembali manfaatnya kepada Rasulullah, enggak. Kasihan dengan kita kalau enggak berselawat. Antum yang rugi kalau antum enggak berselawat kepada aku, kata Rasulullah. Bukan manfaat selawatmu kembali kepada aku. Maka bahasa para ulama, ibarat selawatnya Allah dengan malaikat itu sudah memenuhi diri Rasulullah itu. Jadi kayak gelas sudah penuh, sudah kemuliaannya dengan barakah salawat Allah dan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka kalau ada kita bersalawat tidak akan menjadikan tambah penuh air ini. Oh, airnya sudah penuh. Maka kalau kita bersalawat kepada Nabi, otomatis airnya akan penuh dan akan tumpah. Nah, kita harapkan, kata para ulama, tumpahnya percikan air ini mengenai kita itu, supaya kamu dapat kebaikan bersalawat kepadaku, kata Nabi, bukan aku yang untung. Nah, maka sampai pernah Nabi itu mengatakan ketika beliau berada di pangkuan, istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu taala mengancam keras, bukan mengancam benci, tapi kasih sayang Rasulullah. Wailun, kata Nabi, wailun 3 kali Nabi katakan celaka. Kalau Nabi sudah katakan celaka, pasti celaka sudah. Maka Siti Aisyah kaget, ya Rasulullah, siapa yang kau katakan celaka sampai 3 kali ini, siapa? Siti Aisyah takut, jangan-jangan beliau yang ditunjukkan. Siapa ya Rasulullah? Manil wail, siapa yang akan celaka itu ya Rasulullah, beritahukan. Beliau mengatakan, wailun liman dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Celaka, sangat celaka, Nabi katakan 3 kali, yaitu orang yang mendengar namaku disebut di sisinya kok dia enggak baca selawat kepada aku. Celaka orang seperti itu. Maka seharusnya ini menjadi renungan buat kita. Kita yakini bahwa apa yang Nabi sabdakan itu adalah wahyu dari Allah. Pasti celaka, pasti. Maka kita perbanyak sholawat kepada yang mulia baginda Muhammad SAW. Untungnya di dunia ini akan dimudahkan segala urusan kita, target-target, tujuan-tujuan dunia kita, akhirat kita insya Allah akan tercapai kalau kita jadikan sholawat ini amalan, atau kita senantiasa membasahi lisan kita dengan memperbanyak sholawat kepada yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus malam Jumat niki malam barokah, seperti dulu pernah yang sampaikan, ada himbauan khusus dari Nabi untuk kita memperbanyak membaca sholawat, entah itu siang atau malamnya Jumat. Nabi Dakan aktsiru min salati alayya yawmal jum'ati fa inna salatukum alayya ma'rudatun. Perbanyaklah kalian membaca salawat kepadaku malam atau siang Jumat. Fa inna salatukum alayya ma'rudatun, karena salawat kalian ini akan diperlihatkan langsung di hadapanku. Siapa yang baca salawat ini, aku akan pandang langsung. Dibuka hijab melihatlah, aku pandang dia. Maka kalau kita dikenal di dunia oleh Rasulullah, otomatis di akhirat kita dikenal. Dulu pernah cerita nih kita dalam sebuah kitab ulama, ada seseorang yang mimpi berjumpa dengan Rasulullah, tapi mimpinya di belakang Rasulullah. Ketika dia dalam keadaan kepayahan, mau digiring ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sangat mohon ada orang yang membantu dia.
Maka betul di saat dia kepayahan udah geret oleh malaikat dimasukkan ke neraka, maka dilihat ada Rasulullah di depannya. Langsung hatinya menghadap Rasulullah. Maka dia panggil, ya Rasulullah, akhirnya adalah umatmu, tolong aku katanya. Bantu aku dalam kepayahan, kau adalah umat. Engkau adalah Nabi yang sangat sayang kepada umat. Tolong aku ini umatmu. Maka Nabi dengar, dilihat. Dicuekin sama Nabi jalan, tidak diperdulikan oleh Rasulullah. Dilihat, kan dipanggil Rasulullah, dilihat. Nah dikenal, Nabi jalan terus. Habis itu bangun dia dari mimpinya, kaget dia. Ya Allah, kok bisa begini? Maka dia soal kepada gurunya, kiainya, Pak Yai, saya mimpi berjumpa Rasulullah di saat saya dalam kepayahan di akhirat. Dalam mimpi itu saya ketemu Rasulullah, saya panggil beliau berkali-kali, beliau menoleh, habis menoleh beliau nggak gubris. Saya ini takut, kenapa? Gak boleh takkan kamu sering baca salawat, jarang, paling pas sholat saja. Tidak ada amalan kamu punya salawat kepada beliau, mana-mana sehari itu 10 kali, tidak ada. Pas sholat saja, tahiyat itu saja. Pantas kamu dikenal oleh Rasulullah. Karena Nabi sabdakan, siapa yang memperbanyak membaca salawat kepadaku, maka dia akan bersamaku di akhirat kelak seperti ini. Dia akan bersamaku di surga seperti ini. Dia akan bersamaku kelak di akhirat, di mahsyar, di sirat, akan bersamaku terus. Akan aku arahkan dia terus, kata Nabi SAW. Siapa yang memperbanyak bersalawat kepadaku, aqrabuhum minni manzilatan yaumal qiyamah, manusia yang paling dekat dia punya kedudukan denganku kelak pada hari kiamat, entah itu di sirat, entah itu di mahsyar, entah itu di mizan, sampai masuk surga itu bersama Rasulullah. Siapa mereka? Aktarukum alayya sholatan, yang paling banyak dari kalian membaca sholawat kepadaku. Kamu nggak punya amalan sholawat, maka kamu tidak dikenal. Rasulullah kenal umatnya dengan berapa kalinya membaca sholawat. Karena setiap dia baca sholawat, maka namanya akan disampaikan oleh malaikat ke kubur Nabi Rasulullah. Fulan min ummatik yusalli alaik. Tapi kalau malam Jumat langsung Nabi lihat, maka orang dikenal di dunia pasti akan dikenal Rasulullah. Maka betul dia disuruh baca sholawat sebanyak-banyaknya sudah kamu baca. Maka nggak sampai seminggu dia amalkan sholawat sehari mungkin 1000 atau 2000 dibaca, terus dibaca. Mimpi lagi ketemu Rasulullah. Keadaannya sama juga, dalam keadaan kepayahan, dalam keadaan kejepit, sudah mau dimasukkan neraka. Dia panggil, ya Rasulullah, aku ini umatmu, Rasul dia langsung ditenteng oleh Rasulullah SAW. Bangun, soal ke kiai, berarti kamu sudah dikenal oleh Rasulullah SAW. Jangan kita remehkan salawat ini. Dia akan memberikan keselamatan pasti kepada kita, kepada sholawat di dunia dan di akhirat. Maka insyaallah sebelum kita buka kajian, kita baca salawat dulu kepada Nabi kita Muhammad SAW seperti biasa dari kali. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Muhammadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin
insyaallah. Karena ini baru pembukaan, ya kita yang penting kita sudah buka dulu, ya walaupun yang hadir tidak seperti biasa. Kalau tadi cepat-cepat dibuka nanti malah lambat setan bisikan ke hati kita sehingga malas, termasuk ustaznya juga kadang seperti itu. Nah, kebaikan itu kita diperintahkan bersegera. Al-ithar fil ibadah mamnu, dalam kaidah usul mengalah atau berlambat-lambat dalam ibadah kebaikan itu dilarang. Dalam kebaikan cepat-cepat supaya cepat dapat rahmat Allah. Nabi Musa alaihissalam ketika dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursina, maka Nabi Musa lari sampai umatnya itu, biasanya kan namanya rombongan itu, ambil rombongan itu mesti di belakang, nggak boleh ambil rombongan itu di depan kalau perjalanan. Supaya ada yang ketinggalan, ada yang sakit bisa dikontrol. Tapi Nabi Musa enggak, dipanggil oleh Allah ke Bukit Tursina bersama kaumnya. Nabi Musa lari sampai ketinggalan kaum. Wa ma ajal an qaumika ya Musa, ya Musa, kok apa yang menyebabkan kamu ini kok bercepat-cepat sampai kamu tinggalkan kaum di belakang? Maka beliau katakan, wa ajiltu ilaika rabbi litarda, aku cepat-cepat nih ya Allah supaya engkau ini ridha, supaya engkau ini ridha denganku. Aku nampakkan semangatanku dalam kebaikan. Allah enggak cacat, Allah enggak celah perbuatan Nabi Musa, malah bagus seperti itu. Jangan kita maunya nanti lah rahmat Allah pun nanti akan turun kepada nanti. Jadi kalau langsung kita semangat ngaji langsung semangat langsung, rahmat Allah akan cepat datang kepada kita. Karena nafsu ini kalau pernah kita didik paksakan dalam kebaikan, dia akan susah untuk kita ajak dalam kebaikan, dia akan kuat. Kalau nafsu sudah kuat susah. Maka khususnya ya, dalam kajian majelis-majelis ya kita usahakan secepatnya kita mulai. Insyaallah ya. Boleh insyaallah kita baca dulu sampai mana. Yang kemarin terakhir jaiz ya. Selesai pembahasannya kemarin ya? Selesai insyaallah. Ya boleh dibaca syahadah lagi sebagian yang telah tersebut insyaallah. Baca sholawat, bismillah, sholawat, kemudian dibaca insyaallah. Syah dan Nabi sebagaimana yang telah tersebut, yaitu wajib iktikad atas tiap-tiap mukallaf bahwa 20 sifat itu wajib bagi Allah Ta'ala, dan wajib iktikad bahwa lawangannya 20 sifat yaitu mustahil pada Allah Ta'ala, dan wajib iktikad bahwa yang harus pada Allah Ta'ala yaitu satu jua. Jadi jumlah sekaliannya itu 41 itu. Kelas sampai situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna at-ta'alum wa at-ta'lim tadhkur at-tadhkir nafa wal intifa ifada wa istifada wa hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa tilawati ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha mardatihi thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alaihi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Kemarin sudah selesai alhamdulillah, dengan izin Allah selesai kita bahas sifat wajib serta mustahil dan jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi selesai sudah akidah sifat 20, entah itu dengan mustahil dan jaiznya kita selesaikan asbab izin Allah selama tahun kemarin. Sebelum Ramadan sudah selesai kita bahas ya. Untuk pemahamannya mungkin ya harus kita sering-sering
ulang-ulang, tak bisa satu kali ngaji. Karena namanya ilmu itu idza takarrara jika sering ulang-ulang dia akan maju. Nah, maka nanti kapan-kapan kita ulang lagi enggak apa-apa. Karena ilmu yang kaitannya dengan akidah ini memang harus mantap dalam hati kita, ilmu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala enggak boleh kita ragu-ragu. Kita baca dulu dan lagi sebagian yang telah tersebut, yaitu wajib i'tiqad atas tiap-tiap mukallaf bahwa 20 sifat itu wajib bagi Allah Ta'ala. Maksudnya ya kita sebagai kaum muslimin harus mengiktiqad bahwa Allah itu memiliki beberapa sifat wajib yang telah kita bahas kemarin. Sifat wajib Allah itu berapa? Ada 20. Dan harus kita pahami, jangan terbentuk di hati kita bahwa sifat Allah itu hanya 20, bukan 20. Sifat Allah itu banyak, enggak terhitung banyaknya. Enggak ada yang tahu berapa jumlahnya. Sifat kesempurnaan bagi Allah itu hanya Allah saja yang tahu. Terus kenapa kok yang 20 ini yang disebutkan oleh para ulama Asy'ariyah? Karena sifat 20 inilah yang tersebut di dalam Al-Quran, disebutkan dalam Al-Quran tak langsung dengan penyebutannya seperti Ahad atau Sami, Basir, atau dengan secara makna, tapi tujuannya itu mukhalafatul hawadits. Tidak ada kita temukan dalam Al-Quran, tapi ada semakna dengan itu, laisa kamitslihi syai'. Jadi semua yang 20 ini punya tersimpan tersebut di dalam Al-Quran, dan itu yang kita memang bisa cerna oleh kita punya akal. Selebih daripada itu nggak bisa kita cerna selebih daripada yang 20. Ini ada yang 20 ini kadang kita kurang bisa memahami kalau nggak diberi taufik oleh Allah. Maka harus kita pahami bahwa sifat Allah itu banyak yang harus kita imani secara mujmal, secara menyeluruh. Adapun yang 20 ini yang harus kita imani secara tafsil dengan detail. Kenapa yang 20? Insya Allah dengan kita paham yang 20 ini seperti yang kemarin, dengan kita tahu apa artinya, apa maksudnya, apa lawannya, apa penjelasan penerangannya, kemudian bagaimana pemahamannya dan bagaimana menyikapi, insya Allah sedikit banyak kita bisa mengerti, sehingga kita bisa membedakan mana sifat yang layak kita nisbatkan kepada Allah, mana yang layak kita nisbatkan kepada makhluk. Karena sifat yang 20 juga dimiliki oleh kita enggak? Dimiliki oleh makhluk sifat 20 ini. Kita wujud enggak? Wujud enggak? Wujud enggak wujud? Nah, kita enggak kita. Sebagian makhluk Allah juga disebut kita. Ada juga sebagian makhluk juga disebutkan bahwa walaupun secara majaz enggak hakiki, ada makhluk Allah yang seperti itu, memang sengaja dijadikan kidam dan bapak oleh Allah. Nah, supaya enggak sama dengan zat kesempurnaan Allah itu, ya kita harus memahami dengan terperinci akan sifat-sifat Allah. Kalau hanya aku iman Allah wujud tok berembe maksudnya wujud, karena itu masih wujud, alam semesta wujud. Nah, lalu kita kaji pemahaman, ya sebatas itu doang. Wujud apa maksudnya? Nah, maka dengan kita memahami kajian akidah sifat 20 dengan penjelasan itu, kita akan terbayang akan perbedaan sifat yang dimiliki Allah dengan makhluknya. Maka di sini sudah kita pahami, sudah kita kaji bahwa sebagai seorang mukallaf harus memahami dan meyakini secara wajib bahwa Allah itu memiliki sifat wajib, dan wajib i'tiqad bahwa lawannya 20 yaitu mustahil. Itu juga setiap sifat wajib Allah yang 20 punya lawan yang mustahil. Kalau namanya wajib dulu itu wajib adanya, tidak boleh tidak ada. Maka misal Allah wajib wajibul wujud, kemudian wajibul kita, wajibul
baqa, wajibul mukhalafatu lil hawadis, kemudian wajibul qiyamu binafsi, wajib wahdaniyat, wajib qudrat, sampai wajib mutakallim. Itu wajib, enggak boleh enggak ada itu pada zat diri Allah Subhanahu wa taala. Itu mana yang wajib, enggak boleh tidak ada, tidak dicerna oleh akal kalau itu tidak ada pada zat diri Allah, itu namanya. Kemudian ada lawannya 20, yaitu mustahil, yang tidak akan pernah bisa terjadi atau ada pada diri Allah. Lawannya mustahil, Allah itu ada, Allah itu tidak ada. Kalau Allah itu tidak ada, ya tidak ada kita, semua alam semesta. Mustahil, Allah itu bersifat, lawannya kidam apa? Hawa, baru. Kalau Allah itu baru, berarti Allah itu makhluk. Namanya makhluk itu apa? Diciptakan. Nah, kita disebut hawadis karena kita diciptakan. Ada zat yang qadim menciptakan kita, Allah. Tapi kalau Allah itu disifatkan bukan qadim, baru, berarti Allah itu makhluk. Maka mustahil Allah itu sifatnya berlawanan dengan qadim atau disebut hawa. Jika Allah hawadis, berarti ada pencipta pada diri Allah, ada zat yang menciptakan Allah. Kalau seperti itu enggak layak Allah itu disebut Tuhan, karena diciptakan. Namanya Tuhan itu dia ada sebelum adanya makhluk. Adanya kapan? Enggak ada kata kapan, dia sedia ada. Jadi seperti itu. Kemudian juga baqa, lawannya fana. Mustahil Allah akan sirna, dan seterusnya sampai abkam, Allah itu bisa. Itu harus kita yakini juga. Di samping kita imani yang wajib, juga kita imani bahwa mustahil itu akan tidak wujud dalam diri Allah. Kemudian wajib i'tiqad bahwa yang harus pada Allah yaitu satu juga. Kemudian ada satu sifat yang harus ini boleh Allah berbuat, boleh Allah tidak berbuat. Maka nanti penjelasan selanjutnya ini sebelum kita bahas mengenai sifat wajib bagi Rasul, ini penyempurna daripada sifat jaiz. Nanti ada 9 yang ditujukan bukan kepada Allah tapi kepada diri kita supaya kita memahami. Itu ada tambahan 9 nanti di sini disebutkan hal-hal yang harus penting juga kita ketahui di samping yang 20 tadi itu, untuk kesempurnaan pengenalan kita secara ilmu akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penyempurnaan sifat jaiz. Jadi bukan berarti terus aqaid khamsin itu sama ini enggak. Karena aqaid khamsin kan 50, yang 20 wajib bagi Allah, yang 20 mustahil, yang bagi Allah jaiz 1, jadi 41. Kemudian ditambah 9 ini jadi bukan yang ini, yang penambahannya itu. Ini penyempurna yang bagi sifat Allah. Jadi bukan terus ditambah 9 ini jadi 50, bukan. Ini penyempurnaan yang 50 itu nanti bagi sifat Rasul. 4 sifat Rasul yang wajib ditambah 4 yang mustahil, jadinya 40% dihilang, ditambah sama 1 jaiz, jadilah apa itu tuh 50. Itu yang penyempurnanya, bukan yang ini. Ini penyempurna daripada sifat jaiznya Allah, supaya lebih mantap kita bertuhanan kepada Allah, supaya enggak terbentuk di hati kita bahwa Allah ini ciptakan ini kan oleh butuh, Allah ini berhajat kepada ibadah kita dan sebagainya. Itu harus kita sucikan dari hati. Sama sekali Allah tidak berhajat kepada sesuatu apapun. Pemahamannya gimana? Ya besok kita akan bahas. Karena kita banyak ini beriman kepada Allah Ta'ala itu arah sekecet nyelentik bahwa Indonesia berkuasa, Indonesia mampu, Allah ini berhajat kepada itu semua pengerusak akidah. Jika itu kita bawa mati, berarti secara sirnya, secara rahasianya kita menyimpan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang enggak kita nyembah, tapi kita punya keyakinan. Banyak kan tingkatan syirik itu kan ada 3. Ada
ada syirik apa namanya? Syirik yang paling tinggi. Ya, syirik paling besar. Yang kedua mutawassit. Ada syirik yang khafi, ada yang di bawah khafi lagi. Kalau syirik jelasnya mungkin kita nyembah langsung kepada matahari, nyembah langsung kepada patung. Kita doakan Allah itu secara langsung, kita ibadah, kita sembah Allah juga kita sembah patung. Ini namanya syirik kalau orang Yahudi itu. Kamu nyembah Allah, kamu juga nyembah patung, dia didoakan. Ada enggak nyembah, tapi dia yakin bahwa ini benda ini kalau saya bawa kemana-mana dia akan berikan keuntungan, keselamatan. Ini namanya syirik yang setengah mutawassit. Ada syirik yang paling rendah, yang bawahnya yang mutawassit ini. Namanya kita yakin bahwa kita beramal bukan karena Allah, kita sholat, kita hadir ngaji karena ustaz mungkin ada karena dan sebagainya, itu namanya syirik. Ada lagi syirik yang sangat-sangat tersembunyi, bahkan itu bisa masuk kepada diri-diri ahli ibadah yang kebanyakan kita nggak ngerti. Apa contohnya? Aku bisa ngerangkannya karena aku pandai, aku paham. Itu sebenarnya kalau seperti itu kesyirikan. Kita zikir mampu berjamaah istiqomah, kok kita merasa kita yang punya kekuatan mampu seperti itu syirik yang kebanyakan kita ini tidak sah. Itu pun harus kita bersihkan. Makanya di sini akan dijelaskan bahwa semua murni daripada Allah. Mampunya kita berbuat kembali di khutbah Idul Fitri itu kan. Kita mampu tinggalkan maksiat, kita mampu jalan Tuhan bukan karena solehnya kita, bukan karena takwanya kita, murni karena memang pertolongan Allah. Allah sayang kepada kita, Allah beri kemampuan kita tinggalkan maksiat, bukan karena soleh kita. Tidak ada faedah soleh takwa kita untuk Allah, tapi karena Allah sayang kepada kita, kita diselamatkan dari maksiat. Allah sayang kepada kita, diberi taufik kita untuk taat. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Maka itu akan dibahas nanti insyaallah. Mungkin itu saja dulu untuk kajian kita sebagai pembuka. Mudah-mudahan ke depan kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Penting insyaallah. Supaya betul-betul kita menghadap ke betul bersih. Pamangkana yardu liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dua arahan Allah kepada kita. Kalau kamu mau berjumpa denganku, harus dua ini kamu pegang kata Allah. Falyamal amalan shalihan. Amal soleh, zikir, puasa dan sebagainya, ngaji. Kemudian kedua harus kamu juga bawa apa? Wala yusyrik bi'ibadati rabbih. Jangan kamu sekutukan aku dalam ibadah kepada. Kamu ibadah, tapi jangan kamu yakin kamu mampu ibadah. Jangan. Kamu ibadah tapi siapnya kamu tidak ibadah. Ibadah perintah oleh Allah dan jangan sekutukan Allah dalam ibadah. Ya, termasuk sekutukan Allah yang merasa kita mampu berbuat ketaatan dengan diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan, insyaallah. Untuk penjelasan lebihnya minggu depan. Ya, Ustaz. Kalau sombong ini termasuk syirik. Sombong. Dia masuk syirik apa? Dia sombong. Misalnya saya buat sholat, misalnya kan ya. Ini termasuk sombong kan? Syirik yang paling rendah namanya. Pamer, ngomong itu pamer itu namanya syirik yang paling rendah, tergolong juga pamer yang sombong itu bagian daripada syirik. Pokoknya ibadahnya itu ada kesan ke makhluk gitu, ada kesannya itu ke makhluk, itu namanya syirik. Tapi tingkatan syiriknya syirik adna yang paling rendah, walaupun rendah lagu syirik ibadah. Kalau kita nggak ngaji ilmu akidah seperti ini rentan sangat. Doa ibadah lagu masih dek kotor, salah kan? Nah, makanya gimana caranya? Ilmu harus kita tahu, ilmunya nggak bisa dah. Semua itu butuh ilmu, dalam segala halnya itu butuh ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Seandainya itu semua pernah terjadi pada diri kita,
bagaimana cara kita untuk bertaubat kepada Allah? Istighfar, minta ampun kepada Allah dan perbanyak kata-kata la haula wala quwwata illa billah. Itu penyelamat kita. Makanya sebelum kita mudik itu banyak la haula. Aku tidak mampu untuk berbuat taat ya Allah, dan aku pun enggak mampu untuk tinggal maksiat illa billah, melainkan pertolongan. Makanya kita masuk surga itu bukan karena amal kita. Kita bebas neraka juga karena surga kita Allah yang rahmati kita. Wala anta ya Rasulullah, kamu juga, engkau juga Rasul dan amal. Ya, kata Rasulullah. Makanya kita jangan sampai bergantung kepada amal. Amal kita buat murni kena perintah Allah, bukan terus banyak amal pasti masuk surga. Enggak. Kita amali supaya rasa senang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah beri kepahaman kepada kita untuk kita bisa amalkan sebagian. Kita tutup dengan membaca shalawat 3 kali. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ahlillah ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.